Dalam materi ini saya berharap kita mengalir begitu saja dan interaktif, saya harap ya. Tidak hanya pertanyaan, tidak harus di belakang. Kalau ketika saya menyampaikan ada sesuatu yang ingin dikomentari atau ditanyakan, silakan aja ya. Audionya untuk menanyakan atau mau dicat boleh ya. Saya berharap interaktif supaya saya juga mendapatkan masukan lah dalam percakapan kita ya. Jadi juga kalau terlalu lambat ada nggak jelas, silakan saja disampaikan gitu ya. Nah, pertengkaran ya, saya kira ini topik yang asing begitu ya, pertengkaran begitu. Nah, pertengkaran sering juga disebut dengan konflik. Nah, sekali lagi ini tentu sesuatu yang tidak asing dan bahkan sudah familiar mungkin ya. Artinya begini, topik-topik juga saya dengar banyak sekali sebenarnya topik. Jadi tentu ini juga bukan topik yang baru. Jadi sifat men-sharingkan apa yang saya ketahui begitu ya. Jadi saya yakin teman-teman di sini juga tentang pertengkaran, tentang konflik ya. Karena saya lihat di YouTube juga banyak sekali. Jadi sekali lagi sifatnya ini kita sharing beberapa materi. Nanti saya berharap ini jadi bahan untuk kita diskusi gitu. Nah, karena ini tidak asing, saya ingin menurut teman-teman kira-kira apa sih yang dimaksud pertengkaran atau konflik? Ada nggak yang mau menyampaikan? Chat juga boleh. Mari silakan. Adakah? Kalau tidak menjawab, saya yakin bukan karena nggak tahu. Mari silakan. Ribut, Bu. Ribut, oke. Ribut itu salah satu bentuk dari pertengkaran ya, atau ada lagi yang mau punya pendapat? Ya. Dion, Seri angkat tangan. Oke. Mungkin kayak perbedaan pendapat yang tidak menemukan titik tengah bertengkar gitu. Oke, perbedaan pendapat ya, sehingga karena tidak sepaham begitu ya mungkin ya. Oke, di googling ya tentang pertengkaran, ini adalah perselisihan yang sifatnya permusuhan sebenarnya. Membuat sebuah hubungan atau relasi tidak berfungsi dengan baik. Itu pertengkaran ya. Dan siapa saja sih sebenarnya yang mengalami pertengkaran ini? Kira-kira siapa saja? Saya. Di pengaku. Terima kasih Pak atas pengakuannya. Di dalam Zoom ini siapa yang tidak pernah bertengkar? Enggak ada. Ya, setuju ya, saya juga. Jadi kita sama ya. Ya, jadi bahwa pertengkaran ini sebuah situasi yang dialami juga oleh banyak relasi. Relasi ini sifatnya common, artinya itu bisa terjadi saja di mana saja kita berada, itu di kantor, itu di masyarakat tempat kita tinggal, bahkan di gereja, ya enggak? Ya, ada juga, bahkan juga orang-orang Kristen yang notabene katanya begitu ya, landasan hidupnya adalah kasih, juga ada pertengkaran. Ya, jadi pertengkaran ini sifatnya normal, sebenarnya normal dialami oleh semua orang, pasti pernah mengalami pertengkaran. Bahkan ada yang semakin dekat relasinya semakin sering bertengkar. Apa iya? Setuju nggak? Dan alasannya apa? Justru lebih sering konflik kalau dekat. Ya, katanya sih bahwa kenapa sih
makin dekat kok malah sering ribut, karena ketika kita berrelasi dekat, kita berpikir tentunya dia lebih tahu tentang saya. Jadi tanpa sadar kita tuntutan yang lebih besar kepada orang yang dekat dengan kita. Ya, jadi makanya sering justru dengan orang yang dekat lebih sering bertengkar. Nah, kemudian relasi bisa membuat pertengkaran bisa membuat relasi ini menjadi retak, bahkan sampai kemudian putus hubungan, begitu ya. Nah, tapi bisa juga loh melalui pertengkaran bisa lebih dekat dan intim ya ketika menyikapi konflik atau pertengkaran itu. Dan terjadinya juga tadi ada di dalam sharing saya katakan bahwa bukan di sharing, di audionya Laura mengatakan pertengkaran juga hal-hal yang sepele yang sebenarnya dipertengkarkan. Ya, itu bisa menjadi konflik. Satu pihak mungkin iya sepele begitu, tapi ditangkap sepele juga oleh pihak yang lain, makanya terjadi pertengkaran. Gitu kan? Nah, kemudian kira-kira bisa dipahami nggak pengantar daripada topik ini? Ya. Nanti kalau ada langsung, karena saya terbatas tidak semua yang ada di kamera ya, karena ada materi ini. Jadi silakan saja bisa langsung atau bisa di chat ya. Nanti Bu Sandra kalau ada chat bisa minta tolong ya, atau ada yang angkat tangan bisa tolong diinfokan. Saya tidak bisa melihat sini. Baik, kalau bisa saya teruskan. Nah, itu pertengkaran secara umum. Saya ingin lebih persempit. Kita kali ini adalah di dalam keluarga atau family, ya. Keluarga sebenarnya adalah sebuah sistem. Apa sih yang dimaksud sistem? Sistem itu di dalam keluarga terdiri dari beberapa anggota. Ada ayah, ibu, anak atau anak-anak, bahkan bisa jadi ada extended family yang terlibat. Apakah kakek nenek ada di situ, asisten rumah tangga, dan mungkin ada beberapa orang lain. Ya, nah di dalam keluarga sebuah bisa jadi sistem keluarga itu sehat dan juga bisa juga sistem keluarga yang tidak sehat. Keluarga yang sehat itu seperti apa? Ya, keluarga yang sehat seperti tadi di awal ya, bahwa konflik ini bisa di mana saja dan di setiap orang begitu ya. Setiap orang pernah mengalami, bahkan di dalam keluarga yang sehat ada konflik, tapi bisa mengatasinya dengan cara yang sehat. Itulah keluarga sehat. Ya. Nah, bagaimana dengan sistem keluarga yang tidak sehat? Sistem keluarga yang tidak sehat tidak bisa mengatasi konflik dengan sehat. Bisa jadi ketika ada konflik dihindari, ya, atau konflik ya sudah makin menjadi konfliknya begitu ya, saling tidak mau kalah satu dengan yang lain. Nah, itu keluarga yang tidak sehat. Dan saya pernah dengar sebuah keluarga, jadi keluarga sebenarnya di dalam keluarga hamba Tuhan begitu ya, sang ayah atau suami otoriter begitu, dan istri sebagai seorang istri, sebagai seorang penolong, seseorang yang mau mentaati firman Tuhan. Ya, dia tunduk suami dan tidak pernah melawan. Ya, dia tidak pernah melawan dan selalu mengikuti apa kata suami. Tapi dia ya sudah menekan saja ya apa-apa yang dikatakan oleh suami yang mungkin dia tidak setuju juga. Tujuannya yang penting aman, ya, supaya nggak ribut
begitu ya, apalagi demi anak-anak. Pernah nggak dengar situasi seperti itu? Apakah ini memang si istri baik-baik saja? Sebenarnya secara mental tidak, ya, karena istri ini menekan emosinya, begitu, ya, itu sistem keluarga yang tidak sehat. Nah, kemudian atau di dalam sebuah rumah yang terdiri dari beberapa anggota di dalam keluarga, sebenarnya seharusnya menjadi sekolah yang terbaik. Sekolah apa? Sekolah tempat belajar kan keterampilan bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang istri, menjadi ayah dan ibu. Karena nanti ketika anak-anak akan membawa, mengadap apa yang dipelajari di rumah. Ya, nah ketika kebiasaan-kebiasaan orang tua, ya, ada satu istilah mengatakan bahwa teladan adalah tempat belajar atau pelajaran lebih keras daripada kata-kata. Apa artinya? Anak-anak belajar yang dilihat orang tua, perilaku orang tua, ya, dan itu yang biasanya dibawa ketika anak-anak dewasa dan kemudian berkeluarga, lebih daripada kata-kata atau nasihat, ya. Pernah suatu ketika seorang ibu sharing, gitu ya, dia sering bertengkar dengan suaminya. Dan anaknya dua sudah beranjak dewasa. Kemudian dia hanya menasehati anaknya. Kamu nanti kalau sudah dewasa, jangan ikuti ya apa yang kamu lihat terhadap papa dan mama. Jangan berkarir, ya. Ikuti saja hal-hal yang kamu anggap dari papa dan mama. Nah, harapan semua orang tua pasti berharap yang baik kepada anak-anak. Tapi satu hal, apa yang kita kepada anak-anak kita? Teladan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kiranya itu yang menjadi satu pelajaran untuk kita juga memberi teladan, pelajaran yang akan dibawa oleh anak-anak kita. Ya, begitu. Ya. Nah, dari sini dulu saya mau stop dulu supaya bisa dicerna. Silakan kalau ada yang mau komentar atau memberi pendapat, silakan. Atau teman-teman saat ini juga coba pikir begitu ya. Pikirkan ketika teman-teman berada di keluarga asal ketika tumbuh dari kecil dewasa, kira-kira hal-hal apa saja sih yang teman-teman pelajari dari rumah, dari keluarga? Kira-kira apa? Silakan, saya ingin kasih waktu sebentar untuk kidapkan apa yang kita pelajari sampai detik ini. Kira-kira coba pikirkan apa yang kira-kira dipelajari dan kemudian kita lakukan, kita ulang, ya, pembelajaran dari orang tua kita lanjutkan atau kita juga teruskan di dalam keluarga kita. Ada nggak yang mau sharing? Boleh open atau mau chat juga boleh. Sharing kali ya Bu ya. Silakan. Kita punya latar belakang keluarga itu berbeda gitu, yang dia Jawa, kalau saya Batak gitu ya Bu ya.
Jadi ada dua budaya yang sepanjang saya ngejalanin hubungan itu, kalau kita komunikasi dalam keluarga besar, itu dari sisi kita menyelesaikan masalah itu kan metodenya beda gitu ya Bu ya, Hmm. flow-nya gitu. Tapi bukan berarti salah gitu. Cuman dari dari yang saya renungin, oh ternyata kita tuh cara menyelesaikan problem solving atau kita komunikasi bercanda atau enggak ya, itu ternyata ada dunia baru gitu. Hmm. Dan puji Tuhan saya rasain gitu, beneran gitu. Nah, mungkin dari situ yang tadi disampaikan sama Ibu bahwa anak itu karena pendidikan, dididik dari kecil, otomatis sudah besarnya kan menjadi yang apa yang dia teladannya gitu ya Bu ya. Nah, di satu sisi buat saya pribadi gitu, saya merenung apa yang udah terjadi pada diri saya, ya itu Bu. Cuman ketika saya komunikasi sama istri, apa yang tadi Ibu sampaikan, itu saya merasakan, tapi saya mau nyampein ke istri, belum tentu orang itu merasakan itu, Bu. Hmm. Jadi kalau saya kasih gitu kan, kalau komunikasi kayak gitu kan, em, konteksnya kita nyampeinnya dalam obrolan obrolan di rumah aja gitu, biasa gitu Hmm. ya, informal. Kadang bisa nggak ngerti juga Bu bahwa itu tuh dari 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 didikan orang tua gitu. Jadi mungkin kira-kira dari sharing itu Bu, gimana ya biar mungkin kalau kalau kita udah memahami gitu, oh ternyata saya terbentuk dari keluarga saya sebelumnya. Udah gitu kita mengevaluasi yang baiknya setelah kita udah dewasa ini, apa sih yang harus kita tuh pegang terus legasinya, dan yang kita perbaiki gitu. Hmm. Hmm. Ya kita jadi jadi keluarga yang lebih baik lagi gitu, khususnya di jalan Tuhan. Nah tapi saya mau nyampein gitu sama istri saya yang sebelah, tapi dia belum memahami pengertian itu, agak sulit juga Bu. Oke, thank you untuk pertanyaan yang bagus. Ya, Nah, sebenarnya nanti itu bisa didiskusikan. Apa yang kira-kira membuat berbeda, begitu. Sebelumnya saya ingin tanya dulu. Iya benar sih Bu, saya juga Hmm. merasakan ya yang dirasakan kadang misalkan dia contohnya aja miskin kalau dari saya lihat tuh dari latar belakang keluarganya tuh sama keluarganya suka cerita, ngobrol Hmm. gitu ya. Hmm. Kalau saya kan lebih pendiam, punya 2 bersaudara. Nah, kalau Hmm. 5 bersaudara, jadi mungkin apa yang ngurus jadi jarang komunikasi sama anak, tapi komunikasi ada tapi nggak yang suka deep talk atau apa gitu loh. Saya tuh jadi kayak apa sih gitu, nggak ngerti gitu awal-awal sih mungkin bisa kayak dibilang kurang nyambung ya atau kurang Hmm. memahami, jadi mungkin itu kesulitannya di situ, dan itu mungkin dari salah satunya dari kebiasaan yang terbentuk dari kecil gitu. Jadi saya lebih orangnya pendiam, kok banyak ngomong. Jadi kadang kalau diajak banyak ngomong tuh suka capek. Gitu, Bu. Oke, jadi artinya kebiasaan yang membuat kita Iya, memang jadi berbeda, begitu ya. Oke, thank iya, you ya untuk sharingnya. iya. Nanti kalau ada yang masih ganjel gitu ya dan Ruli, nanti di akhir sesi mudah-mudahan bisa lebih terjawab. Begitu ya, saya simpan dulu ya. Thank you, saya lanjutkan. Nah, selain belajar dari keluarga asal kita juga bisa belajar sih dari belajar bidang berkeluarga itu dari misalnya dari sumber-sumber. Sekarang YouTube banyak, buku-buku banyak, begitu ya, seminar, dan juga CTC ini salah satu sumber untuk kita belajar dari teladan orang-orang di sekitar kita juga bisa belajar.
gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita berpikirkan apa sumber pertengkaran. Tadi sudah dibahas-bahas begitu ya. Saya menangkap tadi mengikuti apa saja sih yang menjadi atau sumber dari pertengkaran itu. Tadi yang dari sharing-sharing di awal, saya tadi menangkap beberapa hal adalah karena perbedaan latar belakang, perbedaan apa tadi penghasilan atau kira-kira begitu ya. Apa betul sebenarnya pertengkaran itu karena beda pendapat atau perbedaan ya? Ternyata bukan sekedar perbedaan. Karena apa? Seumur hidup yang selalu samakan. Perbedaan itu kan akan selalu ada ya di dalam kehidupan kita. Begitu. Tetapi adalah luka hati yang membuat pertengkaran, konflik itu terjadi. Ya. Luka hati yang dialami setiap pribadi. Pertanyaannya adalah, ada nggak luka hati? Ya, justru karena adanya luka hati yang membuat pertengkaran atau konflik. Nah, kira-kira kalau tadi ya, kayak tadi, perbedaan adalah salah satu pemicu. Perbedaan apa saja? Persepsi, asumsi. Contohnya apa ya? Perbedaan persepsi atau asumsi. Contoh, menyiapkan ini, saya sempat agak geli juga begini. Dari hari suami saya ini suka masak, gitu ya. Nah, dia itu senang suatu hari dia tuh nggak keburu masak, tapi sudah ada kangkung juga. Jadi kemudian ya sudah memang kami lebih senang masak sendiri, kalau nggak suami saya yang masak gantian. Nah, suatu hari yang ada kangkung dan dia kemudian bilang, yang ada cuma kangkung, kamu nggak suka. Kenapa saya nggak suka? Saya suka. Rupanya dia berasumsi saya nggak suka karena terlalu sering dia menyiapkan kangkung, kadang saya komennya kangkung lagi. Jadi itu dia, saya tidak suka kangkung karena sering, mungkin terbatas yang dia siapkan. Kalau saya biasanya saya senang menyiapkan yang jarang, sayur yang jarang, jadi variatif lebih yang itu ya. Itu dari sisi asumsi. Ini bisa menjadi sumber pertengkaran. Hal yang lain adalah tipe kepribadian. Tadi ada juga yang menyebutkan rasanya ya. Nah, tipe kepribadian kita sudah pernah belajar, antara lain adalah MBTI. MBTI melalui juga belajar misalnya ada yang introvert atau ekstrovert, senang atau tidak, mengambil keputusan karena lebih dikuasai, lebih didasarkan perasaan atau pikiran. Nah, itu beda-beda ya tipe kepribadian. Ini juga bisa menjadi pemicu pertengkaran. Selain itu, prioritas hidup atau nilai hidup, misalnya ada orang yang lebih mengutamakan relasi, tanggung jawab, misalnya pekerjaan, sehingga tanpa sadar dia seolah-olah mengabaikan pasangan karena tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Padahal bukan karena menyepelekan pasangannya, tetapi karena mau selesaikan dulu pekerjaan. Itu bisa memicu pertengkaran. Selain itu, peran dalam kehidupan. Misalnya di contoh
contoh tadi ya si Laura, dia direktur atau pemimpin rumah sakit besar begitu, tapi itu kan di kantor, di rumah dia seorang istri. Nah, perlu tahu perannya di mana. Di rumah adalah istri, beda dengan di kantor. Perbedaan peran ini juga perlu dicermati. Selain itu adalah pengalaman masa lalu, inner child, luka, ya, atau ini pemicunya 5P, gitu ya. Nah, ini kira-kira menjadi pemicu dari pertengkaran. Dasarnya adalah adanya luka hati, ya. Jadi bukan sekedar perbedaan, luka hati. Tahu lebih dalam tentang luka hati. Nah, apa sih atau kapan kita terluka? Ketika kebutuhan kita tidak terpenuhi. Ya. Ketika kebutuhan seseorang, disitulah muncul biasanya itu yang lebih apa ya, muncul emosi negatif biasanya. Ya. Nah, semua orang seperti bertengkar ya, karena semua orang pasti punya luka hati, pasti. Ya, masalahnya tahu atau tidak, begitu saja. Ya. Kemudian tentang kebutuhan, manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan kebutuhan. Jadi, ya, setiap orang punya kebutuhannya. Menjadi manusia berarti punya kebutuhan. Dan kebutuhan adalah sesuatu yang memang dibutuhkan untuk keselangsungan hidup, untuk kesejahteraan hidupnya. Ya. Nah, kemudian kebutuhan ini menyadarkan kita atau mengingatkan kita akan ketergantungan kita kepada Tuhan dan juga terkait relasi kita dengan orang lain. Kira-kira apa saja sih yang menjadi kebutuhan? Ada beberapa hal. Kebutuhan fisik. Ya, apa sih yang dimaksud kebutuhan fisik? Ini yang dulu kita kenal mungkin ya, kebutuhan fisik itu seperti sandang, pangan, papan gitu ya, tempat tinggal, makanan, minum, udara. Nah, itu kebutuhan fisik. Selain itu adalah kebutuhan intelektual. Kebutuhan intelektual ini termasuk stimulasi mental, kemudian problem solving, ini juga termasuk kebutuhan intelek, kreativitas, itu termasuk di sana. Selain itu kebutuhan emosional. Nah, kebutuhan emosional ini terkait value diri, ya, tentang keamanan, atau security, penerimaan diri, dan ini tentang kebutuhan emosi. Selain itu ada kebutuhan relasional. Ini hubungan yang sehat dengan Tuhan dan dengan orang lain. Ya. Selain itu kebutuhan spiritual. Kebutuhan dan akan tujuan yang signifikan. Ya. Nah, kira-kira itu kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, beberapa kebutuhan ini mudah diidentifikasi. Contoh, kebutuhan fisik. Saya haus, ya saya minum. Ya, itu antara lain. Nah, kemudian sebagai orang dewasa, ya, sebagai orang dewasa kita mudah ya, mudah atau tidak terlalu sulit gitu ya memenuhi kebutuhan kita, ya. Juga tentang kebutuhan intelektual. Nah, kira-kira ini ada khususnya kebutuhan emosional, relasional, spiritual. Kadang kita perlu untuk mengerti tentang kebutuhan tentang emosional, relasional, spiritual.
kita juga membutuhkan orang lain, bantuan untuk kita bisa mengenali apa sih sebenarnya kebutuhan emosional saya, gitu ya. Nah, ini kira-kira tentang kebutuhan. Kira-kira sampai di sini saya ingin, jadi kebutuhan-kebutuhan ini ketika tidak terpenuhi bisa jadi ini membuat frustasi dan kita bertengkar dengan orang lain dan mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan. Saya stop dulu di situ. Sebelum saya lanjut. Oke, saya lanjut dulu ya. Mengkaitkan tentang kebutuhan ini terhadap kasus Laura dan Stephen. Ya, dia Laura mempunyai jabatan bagus, gitu ya, dan sebagai wakil presiden bertugas ya mengembangkan rumah sakit besar dan kemudian punya Max, gitu ya. Dan ini saat-saat yang menyenangkan, dan sangat menarik kalau kita ikuti di audio tadi bahwa yang Laura marah ialah bila suaminya mengatakan sesuatu, begitu ya, dan kemudian membungkam dan dia berjalan kayak nggak peduli, ya. Itu hal yang paling membuat Laura marah. Mengacuhkannya adalah Laura, ya, yang membuatnya marah. Ya, karena itu juga dialami ibunya katanya. Laura mempunyai hubungan yang sengit dengan ibunya. Ibunya lebih menyukai saudaranya Yudi. Di sini Laura merasa dibandingkan waktu kecil. Dia tidak dianggap oke, tidak cukup begitu. Nah, dibandingkan dengan saudaranya. Nah, ternyata di sisi lain Stephen juga, ya, dia juga dibandingkan dengan, ya, sehingga kalimat-kalimat atau sikap Laura yang dia mengontrol Stephen ini juga membuat Stephen marah, ya. Stephen tadi mengatakan dia begitu marah jika kalau kita ikuti, kalau dia diminta untuk minta maaf, itu hal yang paling membuat dia marah dan dia merasa dicampakkan. Ya. Nah, itu dari kasus Stephen tentang masa kecilnya. Nah, dari kasus Laura kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan mereka? Nah, boleh ya dipikirkan dan boleh kalau ada yang mau jawab sekali lagi silahkan. Jadi di sini Laura sebenarnya membutuhkan keterlibatan Stephen dalam merawat anaknya. Ya. Nah, Laura ini tidak menyampaikan karena bagi Laura yang perfeksionis bisa jadi menyampaikan kebutuhannya, meminta keterlibatan Stephen, bisa jadi ini dimaknai oleh Laura sebagai rentan, ya, sehingga dia tidak menyampaikan, merasa lemah dan rentan menyebabkan Laura, ya, dia berharap Stephen memahami apa yang dia inginkan, padahal kenyataannya dia membutuhkan, nyadari, ya, apalagi mengakuinya, sehingga ini mengakibatkan pola perasaan, pikiran, dan perilaku Laura menjadi tidak sehat. Nah, kira-kira itu yang terjadi. Ya, oke. Sampai di sini bisa terlalu cepat atau bagaimana? Silakan ya, boleh komen ya. Ada yang menyampaikan atau saya mau
lanjut, tidak ada. Ya, itu tentang luka hati. Kemudian, apa sih kata Alkitab? Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya laki-laki dan ya, Allah menciptakan kita segambar dengan Dia. Ya. Ini arti saya mengatakan bahwa Allah menciptakan kita dengan kebutuhan. Itu menjadi kebutuhan Tuhan berrelasi dengan manusia. Bukan karena didorong karena Tuhan kurang begitu ya, sampai membutuh relasi dengan manusia. Tetapi didasari oleh justru kepenuhan Allah. Ya, kasihnya yang begitu besar. Mau berrelasi dengan manusia. Tuhan berinisiatif menjangkau manusia bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa. Tuhan untuk berrelasi dengan manusia dan Tuhan menciptakan kita dengan kebutuhan itu juga. Ya, untuk berrelasi. Ya, jadi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kemudian fisik dan intelektual mungkin kita sebagai orang dewasa bisa memenuhinya. Nah, yang tidak disadari adalah kebutuhan emosi. Ya. Kebutuhan emosi, ada satu penulis yang membagi dalam 4 area seperti ini. Ada kebutuhan akan rasa aman atau security, akan relasi, kemudian kebutuhan tentang nilai diri, kebutuhan tentang penerimaan. Kira-kira garis besar digambarkan di sini. Ya. Nah, sambil saya menyampaikan materi ini, teman-teman bisa mencoba memikirkan kira-kira mana ya yang menjadi kebutuhan utama saya. Gitu ya. Nanti kita mendiskusikannya kalau ada sesuatu yang menyangkut. Blaise Pascal, seorang ahli matematika, filsuf, dan fisikawan peradaban. Ada kekosongan yang dibentuk oleh Tuhan di dalam hati setiap manusia. Dan tidak dapat diisi oleh ciptaan apapun. Hanya oleh Tuhan Sang Pencipta yang dinyatakan melalui Yesus. Ya, sehingga selalu terasa ada yang kosong kalau seseorang sudah memiliki segala sesuatu. Ya, masalahnya ada kalanya kita tidak menyadari sesuatu itu. Ya. Nah, itu yang perlu kita cari. Apa sebenarnya yang saya butuhkan? Ya, ini dari kebutuhan dasar emosi. Nah, kemudian itu tentang kebutuhan dasar emosi. Nah, ketika seorang tumbuh atau sebagai seorang anak, kita itu tidak punya kuasa dari diri kita sendiri ya, sehingga sebagai anak kita bergantung kepada orang tua atau orang-orang dewasa di sekitar. Itu pada saat kita masih kecil. Ya. Nah, orang tua yang baik pun, begitu ya, tentu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan kita, sehingga ada luka di dalam kita, ada luka emosi, ya, karena sebaik orang tua kita memenuhi kebutuhan kita, sekali lagi tidak ada orang tua yang sempurna, jadi selalu ada. Ini yang membuat kita mengalami luka hati atau emosi. Ya, kita mungkin
hal-hal gitu ya, mempunyai harapan yang tidak realistis. Tadi disebut juga ya di diskusi awal tadi, harap yang tidak realistik itu yang menyebabkan munculnya emosi negatif, yaitu emosi negatif marah ya. Nah, tadi diabaikan atau ditelantarkan gitu ya ketika masa kanak-kanak, kita mungkin berasumsi bahwa kita salah, saya memiliki kebutuhan ini dan ada yang salah nih dari diri saya, mungkin muncul seperti itu. Sekali lagi kalau dikaitkan dari kasus Laura dan Stephen, meskipun orang tua Laura dan Stephen menyediakan kebutuhan fisik dan saya yakin juga intelektual ya, sampai kemudian Stephen dan Laura bertumbuh gitu ya. Tapi mereka merasa diabaikan kebutuhan emosinya. Mereka bandingkan dengan saudaranya. Baik Laura maupun Stephen juga mengalami itu. Akibatnya mereka merasa atau kurang dihargai. Nilai dirinya terasa kurang begitu ya, karena dibandingkan dengan saudaranya. Kebutuhan relasional mereka jadi juga tidak terpenuhi. Dengan demikian, di mana kita tahu tidak punya hubungan yang baik dengan orang tuanya, baik Laura maupun Stephen. Ya, dan Stephen merasa Laura ini sangat mengontrolnya, gitu ya. Nah, itu tentang kebutuhan. Saya stop dulu. Ada yang mau ditanyakan atau bisa saya lanjut? Oke, bisa dipahami? Lanjut ya, kalau bisa ya. Itu tentang kebutuhan. Nah, apa pengaruhnya dengan kebutuhan yang kita punya? Kebutuhan adalah motivator. Kebutuhan adalah penggerak kita. Penggerak apa maksudnya? Kebutuhan kita akan perasaan, pikiran, dan perilaku atau tindakan kita. Ya, jadi kebutuhan ini akan memunculkan atau menggerakkan kita dia perasaan, pikiran, dan tindak. Merasa, berpikir, dan bertindak adalah 3 aktivitas yang akan terus menerus kita dalam kehidupan kita. Ya, berpikir, merasa, dan bertindak. Pasti itu kita lakukan setiap hari. Yang ketika aktivitas ini saling mempengaruhi, sehingga agar sehat secara emosional dan rasional, maka ketika aktivitas ini perlu bergerak bersinergi. Ya, kita merasakan, berpikir, dan bertindak berdasarkan kebutuhan kita. Ya. Nah, kalau kebutuhan kita diabaikan atau tidak terpenuhi, maka perasaan kita akan menjadi terasa. Kita berpikir dan bertindak, dan kita akan berpikir dan bertindak juga ketika tidak terpenuhi, itu juga akan mempengaruhi ya. Kita bisa berpikir, kita bisa irasional juga dalam bertindak juga, gitu ya. Ini mungkin merupakan tindakan yang pikiran dan tindakan yang sehat. Tidak. Oke. Kemudian, jadi kita mau lihat kira-kira cara kerjanya. Kebutuhan akan mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Dan sebenarnya tanda panahnya ini tidak selalu satu arah.
balik juga tanda panahnya, ya. Bisa pengaruh kepada perasaan, nanti dari pikiran ke perasaan, dan ini bisa ya, karena sekali lagi kebutuhan adalah penggerak, pendorong kita berpikir, bertindak, dan perilaku. Ya. Nah, Tuhan, sekali lagi kita diciptakan dengan kebutuhan. Dan Tuhan mencipta kita sebagai orang-orang yang emosional, spiritual, dan relasional. Dan sebagai memiliki kebutuhan. Kalau kita menyangkali kebutuhan kita, ada kalanya kan kita punya kebutuhan, tapi seperti tadi Laura, merasa punya kebutuhan itu tanda. Kalau ya, kok minta dibantu sih? Ya, nah, padahal tidak. Sekali lagi, kebutuhan itu Tuhan sertakan ketika menciptakan kita. Nah, kita bisa jadi menyangkal kebutuhan kita ketika kita mengandalkan kemauan, pikiran, dan cara kerja kita yang otomatis, yang sudah seperti Laura yang perfeksionis itu. Ya, maunya semuanya perfect begitu. Ketika Stefan memberikan jus kepada anaknya, itu sesuatu yang heboh di mata dia. Kemarahan Laura. Ya, bisa jadi kita tidak memahami bahwa mengakui dan membawanya kepada Tuhan, ada kalanya Tuhan juga orang lain, karena orang lain kan dihadirkan Tuhan dalam hidup kita. Itu juga dimaksudkan Tuhan untuk juga mengisi kebutuhan orang lain. Sekali lagi, ketika kecil kita bertumbuh dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi, itulah terjadinya luka emosi. Nah, ketika kita bertumbuh dewasa, jawab terhadap pemenuhan kebutuhan itu ada pada kita. Dan bukan kepada orang lain. Seringkali tanpa ini diletakkan kepada pasangan. Harusnya kan dia tahu saya. Ya. Rasa aman diletakkan ke atau situasi. Kalau situasinya oke, ya saya oke, saya merasa nyaman. Tapi hidup ini kan tidak semuanya berjalan seperti keinginan kita. Nah, sekali lagi Tuhan menciptakan kita dengan kebutuhan. Tuhan mengundang kita untuk menyerahkan kebutuhan kita kepada Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kasus Laura dan Stefan ini? Kemudian Laura dan Stefan kan menemui konselor, begitu ya. Nah, dari si konselor, pernikahan Laura dan Stefan ini ya tidak sehat. Ingat di awal tadi apa kategorinya tidak sehat. Slide atau yang kedua tadi, ingat nggak? Jadi keluarga yang sistem keluarganya tidak sehat adalah ada konflik tapi dihindari atau tidak bisa diselesaikan dengan baik. Ya, jadi sekali lagi pernikahan Laura dan Stefan tidak sehat, tapi masih ada harapan. Intensitas konflik Laura dan Stefan cukup besar, tapi sesungguhnya mereka saling mencintai. Target konselor di sini bukan menyelesaikan masalah mereka, tetapi bagaimana menghadapi pernikahan mereka dengan lebih baik. Ya. Jadi Laura dan Stefan melalui bisa memahami diri sendiri dan apa sih yang menjadi kebutuhan saya. Kemudian mengembangkan diri.
Ya, ini membuat hubungan mereka jadi lebih meningkat, lebih baik. Contohnya antara lain ketika Stefan memperhatikan cara konselor menanggapi cerita Laura, ya, si konselor ini mendengar, tidak menghakimi, dan pola itu dipakai oleh Stefan dalam berelasi dengan Laura, dan ini membuat kemudian hubungan mereka lebih baik. Mereka bisa tertawa lagi, ya. Nah, ini oleh Laura dan Stefan. Nah, kemudian bagaimana dengan Anda, pengalaman teman-teman? Kasus orang mungkin gitu ya, mirip dengan kita atau ada hal-hal yang dengan pengalaman kita, ya. Nah, mungkin kita bisa belajar sesuatu dari pengalaman. Ya, nanti teman-teman bisa mendiskusikannya di dalam kelompok ya, apa-apa saja. Jadi ini sebelum diskusi, saya mengingatkan tadi, jadi kita diciptakan dengan kebutuhan dan Tuhan mengunduh berrelasi dan membawa kebutuhan kita kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28-30 mengatakan, marilah kepadaku semua yang legan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Dan ini sebagai bahan diskusi, ya, nanti bisa dikembangkan, ya. Tetapi ini beberapa hal yang mungkin kita dalam diskusi. Apa saja yang teman-teman pelajari dari topik hari ini? Mungkin hal-hal baru lah ya. Yang lain mungkin tentang perbedaan, itu mungkin sering ya kita dengar. Tetapi hal baru apa yang teman-teman pelajari hari ini? Dan kira-kira apa saja yang tidak terpenuhi dalam kehidupan Anda saat Anda anak-anak? Ya. Kemudian kebutuhan yang tidak terpenuhi ini dalam kehidupan ketika beranjak dewasa, dan yang lain adalah kira-kira apa pengaruhnya terhadap relasi pernikahan Anda. Kira-kira demikian. Terima kasih untuk perhatiannya. Thank you untuk kesempatan.